dalam Tuhan kita Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua yang ada di sini, bagi saudara-saudara juga yang boleh tersambung dan mengikuti dimanapun saja saudara berada melalui media sosial yang ada ini. Kita mau lanjutkan dalam ibadah yang kelima. Di dalam satu semester ini kita akan selalu mendalami kemah sembahyang atau yang disebut dengan tabernakel. Kenapa kita harus mendalami ini? Karena ini adalah Allah bersama dengan umatnya. Jadi suruhan membuat tabernakel adalah supaya Allah bersama dengan umatnya. Dan hal yang sama dan yang nanti lebih kepada intinya itu berkembang terus. Kalau pembuatan tabernakel supaya Allah berdiam bersama-sama dengan umatnya, maka persekutuan yang sungguh dengan Allah di bumi adalah di dalam Yesus Kristus yang adalah Immanuel. Kelahirannya adalah Immanuel, dan itu adalah sebagai penggenapan Allah di tengah-tengah kita ataupun sampai di dalam kita. Saudara-saudaraku, itu adalah satu yang benar-benar sebagai intinya. Jadi kalau kemah sembayangan dibuat oleh Musa, itu adalah bagaikan nubuatannya, dan di dalam Yesus adalah penggenapan bahwa manusia sudah bisa bersama-sama dengan Allah. Dan selanjutnya, saudara-saudaraku, sebagai kenyataan Allah menghubungkan manusia nanti akan datang di Yerusalem baru. Jadi itu semuanya Allah bersama dengan umatnya. Atau kita boleh lihat dulu, biar kita perhatikan dari firman Tuhan. Mulai dari awal tadi, Tuhan atau Allah menyuruh Musa membuat tabernakel. Itu adalah supaya Allah bersama-sama dengan umatnya. Keluaran 25 ayat 2 ataupun ayat yang ke-8. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku. Tempat kudus itu adalah yang dimaksud kemah sembahyang, dan juga disebut tabernakel, supaya aku akan diam. Ini supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Jadi mendirikan kemah sembahyang atau tabernakel adalah supaya Allah diam di tengah-tengah umatnya. Kedatangan Yesus juga ke bumi melalui kelahirannya adalah hal yang sama
dalam Matius pasal yang pertama kita akan membaca ini mulai ayat yang ke-23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Itu sama, Allah bersama dengan umatnya. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Dia memanggil Maria sebagai istrinya, tapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Jadi Yesus juga datang ke dunia. Dia adalah supaya Allah menyertai kita, bersama dengan kita. Immanuel, Allah bersama dengan manusia. Dan di dalam Yohanes pasal yang pertama kita juga akan lihat ini. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kami telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita. Firman adalah Allah. Dalam ayat yang pertama, pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya. Jadi di dalam Injil Yohanes disebut firman itu menjadi manusia. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saya sudah periksa ini di dalam asli dari bahasa ini, bahasa Yunani. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Arti diam di antara kita itu juga di dalam arti bertabernakel. Ini jadi benar-benar sama apa yang dibuat oleh Musa sebagai nubuatan dan yang benar-benar terjadi adalah di dalam Yesus Kristus. Baru nanti sebagai ending dari semua ini, ya, nanti akan ada di dalam Wahyu pasal 21 itu semua ada kaitannya. Wahyu 21 mulai 2. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Sama. Nah, jadi
lihatlah kemah Allah. Jadi Allah juga berkemah di Yerusalem baru, dan disitulah tempat Allah dan manusia kekal selama-lamanya. Yerusalem baru. Jadi 3 hal ini kita perhatikan, semuanya adalah yang saling berkaitan. Itu sebabnya tidak bisa tidak, kita juga harus mengerti dan mementingkan, karena di sini ada rahasia yang tersembunyi, rahasia Allah. Bagi orang yang dikasihi Tuhan dibukakan pengertian supaya mereka juga berada di dalamnya. Itu sebabnya saudara-saudaraku, pembuatan tabernakel itu juga tidak semua rombongan ikut. Kalau kita ikuti firman di Mesir berbeda dengan firman sesudah melewati Laut Teberau atau Laut Kosong atau Laut Merah. Kalau di Mesir, di dalam Keluaran, kita boleh lihat pasal yang ke-12. Keluaran pasal 12, Allah berfirman, saya baca mulai dari awal Keluaran pasal yang ke-12 ini. Ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Nah, ini di Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Inilah firman Tuhan di Mesir. Jadi yang Tuhan suruh mengambil seekor anak domba. Ini awal, dan ini juga menjadi awal bagi kita di dalam penggenapan di dalam Yesus Kristus. Di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama, kita akan perhatikan ini, saudara-saudara. Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ini yang berkata ini adalah Yohanes Pembaptis, dan dia menunjukkan kepada pribadi Yesus Kristus. Yesus adalah anak domba. Jadi tadi bangsa Israel juga di Mesir sebagai yang pertama mengambil anak domba. Tapi karena itu adalah sebagai nubuatan, maka yang diambil itu adalah domba secara fisikal. Tapi anak domba Allah adalah menunjuk kepada
Yesus Kristus. Itulah yang menyelesaikan dosa kita supaya ada persekutuan dengan Bapa di surga. Inilah kemurahan bagi kita. Itu sebabnya tidak ada persekutuan dengan Allah Bapa kalau tidak mengerti anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus sendiri. Jelas sekali kita baca di dalam Alkitab, dalam kitab Kolose pasal yang pertama, untuk mempersekutukan manusia dengan Allah hanyalah darah domba, anak domba Allah, itulah Yesus Kristus. Saya bacakan bagi kita Kolose pasal yang pertama itu. Kolose pasal yang pertama mulai ayat 19. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, di dalam Yesus. Dan oleh Yesus Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah Ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Jadi Yesus Kristus disalib berkorban. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Jadi bersama dengan Tuhan, bertabernakel, ya. Jadi supaya Allah bersama, makanya Yesus menjadikan kita boleh berada di hadapan Allah. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Amin, saudaraku. Haleluya. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam, di bawah langit. Dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Ini semua harus mengerti. Yang muda-muda juga harus. Justru akhir zaman ada kegerakan khusus bagi yang muda-muda. Ya, kalau kita baca di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, ini harus ada kegerakan. Tadi bukan cuma muda-mudi, semua. Tapi jangan pikir-pikir juga, janganlah, kita masih muda, itu buat orang tua. Kenapa? Nah, orang tua kan udah cepat mati. Belum tentu. Yang muda-muda juga pernah mati juga. Jangankan yang muda-muda, masih dalam kandungan dia mati juga. Yang mati itu hanya Tuhan yang tahu. Jangan pikir kita yang bisa ngatur itu, tidak boleh. Ya, Kisah Rasul pasal 1. Kalau kita baca ayat 11, ada bentuk-bentuk toh. Kisah Rasul 1 ayat 11, 17. Demikian firman Tuhan. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah memberi sebidang tanah dengan upah kejahatan. Pasal 2 ya.
pasal 2, maaf, Dua. pasal 2 17. Iya. Pasal 2 ayat 17. Iya, iya. Demikian firman Tuhan akan terjadi pada hari-hari terakhir. Iya. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Iya, sudah cukup. Jadi sudah waktunya, sudah masanya. Anak-anak muda juga memiliki penglihatan. Artinya mata yang terbuka kepada firman Tuhan. Ya, dan kalau mimpi-mimpi mengerti pembuka rahasia firman. Ini saudaraku disampaikan. Jadi bernubuat ada kesaksian-kesaksian kuasa Tuhan. Semua akan bisa mengalami hal ini sebelum hari kedatangan Tuhan. Itu sebabnya di tempat-tempat yang tertutup sekarang banyak terjadi kebangunan rohani. Baik secara umum, baik anak-anak muda. Ini terlalu banyak. Itu sebabnya biarpun kita di sini, kita juga semua harus masuk dalam kebangunan rohani. Akhir zaman ini adalah kebangunan rohani. Hanya kebangunan rohani, tidak lagi hanya di dalam Injil keselamatan, mujizat-mujizat, minta masalah selesai, itu baik, tapi harus kegerakan, sampai kegerakan pengajaran yang mempersiapkan diri siap bagi hari kedatangan Tuhan. Firman yang membawa kita tanpa cacat celah. Itu sebabnya bahwa Injil itu ada dua. Injil keselamatan itu ada mujizat, ada kesembuhan, ada perkara-perkara ajaib. Itu untuk menarik jiwa-jiwa datang dari kegelapan. Itu bagaikan dibawa keluar pergi ke seluruh bumi. Dan sesudah mereka boleh menerima Injil, maka mereka dibawa kepada Injil. Bukan keselamatan lagi, sudah selamat, tapi Injil kerajaan. Supaya tertata bagaimana hidup dalam kerajaan Allah. Bagaimana hidup bersama-sama Tuhan, bersama-sama Dia sampai layak di Yerusalem baru. Harus begitu. Ini kegerakan. Itu sebabnya semua semakin terarah di akhir zaman ini. Ibadah, iman kita, tingkah laku kita harus semakin terarah. Jangan tanpa penglihatan, bagaikan buta rohani. Harus terbuka. Firman Tuhan dibukakan. Jadi setelah Injil keselamatan itu, bangsa Israel di Mesir bukan karena gagah, bukan karena kuat, tapi karena mereka menyembelih domba Paskah dan menyapukan darah di ambang pintu masing-masing, sehingga waktu malaikat maut itu datang, setiap yang ada tanda darah itu tidak terkena bencana.
biarlah di dalam pintu hati kita ada tanda penebusan Yesus Kristus, supaya maut itu tidak menembus kehidupan kita. Tapi kalau tidak ada darah itu, karena Raja Firaun dan semua orang Mesir tidak ikut merayakan Paskah, semua mereka kehilangan anak sulung, termasuk Raja Firaun. Saat itulah mereka melihat bagaimana pembelaan Tuhan bagi mereka yang ada tanda darah. Dan Raja Firaun bersama dengan rakyat itu berkata, keluarlah kamu semua dari sini, nanti kami juga jadi mati semuanya. Jadi mereka keluar, tidak pakai senjata, tidak pakai politik, tidak pakai perang. Pergi. Kurang apa kamu? Kalau yang lain dia bilang kurang ajar, kalau itu bukan. Apa? Emas, perak, ya, tembaga, kayu, apa saja mereka bawa. Ada jenis-jenis, berpuluh-puluh jenis barang-barang diberikan kepada mereka tanpa bayar. Saudara-saudaraku, kalau Tuhan memberkati kita, gak susah kok. Yang penting harus ada tanda darah, benar-benar terjadi pertobatan. Jangan asal-asal, jangan hanya kebiasaan. Harus benar-benar ada dalam hati kita. Ini yang nyata, saudara-saudaraku. Di akhir zaman ini banyak gereja-gereja orang-orang Kristen tidak terarah. Dan mereka tidak mengerti perjalanan sudah di mana. Ya berkaitan itulah buta. Ya, tidak mengerti. Dan tidak mengerti tujuan. Kadang kalau sudah melihat mukjizat, kita diberikan segala sesuatu. Emas itu kita sudah sampaikan di pelajaran sebelumnya, itu sampai sekitar 1 ton. Nah, berapa miliar 1 ton emas. Perak itu 400.000, hampir 450.000 ton. Perak, besi, perunggu itu juga begitu banyak. Dan lain-lain lagi. Kulit dan binatang-binatang, kayu, minyak untuk pelita, bermacam-macam. Sebabnya semua kita harus mengalami itu, saudara-saudaraku. Dan sebagai yang terakhir, berpisahlah mereka dari Raja Firaun. Saudara sudah tahu semua di mana perpisahan, kan? Ya di Laut Merah itu, di Laut Korso atau Laut Teberau itu sama, itu semua nama itu satu itu, ya. Tinggal orang mau sebut yang mana, itu sama. Jadi waktu Raja Firaun melihat, mereka sudah masuk di laut, dia pikir asal enak saja mengejar mereka lari. Anak Tuhan kalau disertai oleh Tuhan, tidak boleh main-main siapapun. Begitu mereka mau dekat, langsung ada tiang api pada waktu malam, ada tiang awan pada waktu siang menaungi, dan menjadi tembok, tidak bisa mereka mendekat. Dan kalau bangsa Israel semua sudah keluar, Tuhan suruh Musa, tarik tongkatmu, dan tertutuplah air itu. Berpisahlah, karena di situ meninggalnya Raja Firaun bersama dengan seluruh tentaranya. Ini, saudara-saudaraku, ini perjalanan awal kita, dan inilah gambaran Injil keselamatan bagi kita. Dan
itu sebabnya mengapa kita harus mengerti pelajaran tabernakel, karena di sini nanti akan masuk dalam fase yang kedua. Yang pertama itu semua hanya kasih karunia Tuhan, tidak ada perbuatan. Tapi sementara Allah sudah melihat mereka semua sudah menyeberang, mereka diarahkan ke gunung Sinai. Dan Allah berkata kepada Musa, Musa, naiklah ke sini. Naiklah Musa. Diterimalah semua 10 hukum Taurat untuk nanti ditaruh di dalam tabut perjanjian. Dan saat itulah Tuhan menyuruh membuat tabernakel atau kemah sembahyang. Haleluya. Jadi harus tahu caranya kapan. Di Mesir tidak, beda di Mesir. Jadi Kristen itu juga nggak asal ke gereja. Dan kalau tidak bisa memberikan pengertian dan pengajaran, wah, nanti umatku binasa karena tidak berpengetahuan. Bisa. Makanya kita harus mengerti. Nah, kita syukuri ini saudaraku dan kita hargai. Saya yakin ini bukan dari manusia, ini dari Tuhan. Dan ada kasihnya kepada kita. Semua juga yang dimana tergabung dengan ini, dan juga pengajar-pengajar yang mengajar dalam hal yang sama, semua itu adalah kasih daripada Tuhan. Jadi kita bergereja itu jangan asal-asal. Kita harus tahu sudah dari mana kita, pengalaman apa yang sudah, apa yang akan harus kita buat. Kalau tadi di Mesir, ambillah seekor anak domba. Kalau sudah melewati laut Kolsom, laut Merah, laut Teberau, itu satu ya, jangan bilang 3, tidak. Itu satu. Apa yang dikatakan? Musa suruhlah bangsa itu untuk membawa persembahan. Haleluya. Ini saudara itu banyak orang tidak mengerti dan dia pikir ini tidak perlu. Padahal tabernakel tidak akan ada kalau orang atau tidak ada yang berkorban atau yang memberi persembahan. Tadi Matius 25, Matius 25, Keluaran 25 ayat 8-9. Ayo bantu. Ya. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah harus kamu membuatnya. Ya, sudah cukup. Haleluya. Ada goyangan kok. Iya. Haleluya. 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 Iya. Haleluya. Shalom. Tidak diulang lagi ya. Ini ya. Kalau digoncang maju terus. Amin. Haleluya. Tapi aku yang salah kok. Karena ini harus dijepit yang baik. Oke. Mana tadi sudah dibaca? Ayat 8 ya? Nah. Keluaran 25 ayat 8. Ya ayat 8 dulu.
Jadi pembangunan tabernakel itu dari mana? Gak minjem dari bank, tidak. Gak bikin proposal, tidak. Tapi dari mana? Nah, inilah kegerakan, saudara-saudaraku. Coba ayat yang pertama, mulai. Ulangan 25 ayat pertama. Ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus dari setiap orang yang terdorong hatinya. Haruslah kamu pungut persembahan khusus kepadaku itu. Iya, jadi dari mana dapatnya? Dipungut dari orang-orang yang terdorong hatinya. Jadi harus mengerti ya. Saya karena sudah mengerti supaya juga saya tidak berdosa. Orang yang tidak mau terdorong hatinya dalam kegerakan memberikan persembahan tidak akan ikut di dalam pembangunan kemah sembahyang tempat persekutuan dengan Allah. Bukan aku yang ngomong. Coba semua kita baca dari ayat 1 tadi. 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus dari setiap orang yang terdorong hatinya. Haruslah kamu pungut persembahan khusus kepada itu. Iya. Jadi saya perhatikan saudaraku, kiranya Tuhan tolong kita harus berani. Karena apa? Semua itu kan dari Tuhan. Kalau kita disuruh gini, cuma seperti anak kecil kok. Segala sesuatu kan dari orang tuanya. Dikasih kue, dikasih apa. Tapi nanti kalau sudah enak dimakan anaknya, enak, wah. Minta dong. Dia bisa bilang begitu. Nah itu kan dari bapaknya. Bapaknya yang ngasih, minta dong. Kenapa dia minta dong? Mau lihat anaknya itu mau ngasih apa enggak? Itu aja. Kalau mau ngasih, dikasih secuil. Anakku ini baik. Betul apa ini? Iya. Jadi saudaraku, bukannya Tuhan kekurangan, itu ujian bagi kita. Makanya orang pelit memang nggak boleh bersekutu dengan Tuhan. Bukan aku yang ngomong. 1 Korintus 6. Coba dulu. Nah ini kalau mau langsung bilang itu lah. Pendeta itu nembak. Tapi kalau kita sudah lihat susunannya semua perjalanan, ini bukan nembak, ini pelajaran. Haleluya saudara. Iya. Yang mulai pasal 6 ya. Pasal 6 mulai ayat 8 lah. Tetapi ayat 8, tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan dan kamu sendiri mendatangkan kerugian, dan hal itu kamu buat terhadap saudara-saudaramu. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Ya, tidak adil terus. Jangan sesat. Orang cabul, Ya, orang cabul. penyembah berhala, Ya, orang berzina, banci. orang pemburit, Ya, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. iya. Jadi termasuk orang kikir tidak mau dalam kegerakan hati yang tergerak tadi. Itu sebabnya harus ada hati yang terbuka, hati yang tergerak. Oh, habis nanti. Tidak, saudaraku.
justru kita semakin memberi, semakin diberkati Tuhan. Kalau percaya katakan amin. Enggak, saudaraku, kita enggak bakal rugi. Justru akan semakin diberkati. Karena Tuhan tidak akan berbohong. Ukuran yang kamu buat untuk mengukur akan dikembalikan kepadamu. Diukurkan kepadamu. Jadi ukuran kita diberkati Tuhan, yaitu sejauh mana ketaatan kita, ketergerakan hati kita. Saya juga bersyukur kepada Tuhan. Ya, saya belajar untuk itu. Biar jangan salah, tolong dibaca. Lukas 6:38. Lukas 6 ayat 38. Ya. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Iya. Terus ada lagi sambungannya? Lanjut. Habis. Gak ada lagi. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada Oh, jadi tadi akan dikembalikan kepadamu takaran yang digoncang-goncang. Gak ada. Yang digoncang dan yang tumpah. yang digoncangkan dan Digoncang-goncang dan yang Sudah. makin luar Di sini akan juga. diserahkan dalam ribuan. Udah dibaca. Kok aku kayak kerebekan? Kupingku kali. Nah, tapi ada kan? Ada. Ulang dulu deh, biar aku yakin. Lukas 6 ayat 38. Iya. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran Iya, yang baik, ini aku maksud. yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Jadi rugi enggak atau berkurang enggak? Enggak. Kalau memberi rugi enggak atau berkurang? Sebenarnya tidak rugi, cuma berani enggak? Seringkali banyak yang tidak berani. Nanti kalau aku kasih ini habislah. Justru kalau kita berani habis-habisan, Tuhan berkati luar biasa. Janda Sarpati itu bukan karena dia sudah banyak. Apa yang ada? Dia bilang hanya tepung segenggam. Dan kalau saya sudah masak itu dan kami makan kami masih dia bilang, oh kasihannya karena dia ada satu genggam aku gak mau minta. Tapi karena dia tahu itu jalan keberkatan, ya silakan buat, tapi jangan kamu makan. Berikan dulu kepada saya. Artinya persembahkan melalui apa Tuhan kepada Tuhan. Nah, gitu kan. Baru dia lakukan. Apa yang terjadi? Minyak yang dibuli-buli tidak habis, tepung yang sedikit tidak habis. Lamanya tahu. Dalam Yakobus 3,5 tahun masa antikris terpelihara sampai sejauh itu, saudara-saudara. Tapi kalau orang yang pelit, apalagi yang tukang begini-begini, langsung nanti kena. Karena antikris akan memberikan banyak. Apa itu yang selalu diberikan sekarang ini? Bantuan sosial. Iya benar kok. Nanti antikris itu dia kasih. Asal engkau mau, ya tidak usah ya bayar, tapi gak usah kamu percaya Yesus, gak usah kamu ajar pengajaran, gak usah menikah rohani. Udahlah. Itu aja nanti. Orang kalau yang suka bansos ini langsung yuk langsung tergiur. Makanya saya belajar apa
apapun nggak mau saya terima. Udah, biarinlah. Karena Tuhanku sanggup memelihara saya. Bukannya saya nggak bisa terima, tapi saya nggak mau. Saya belajar mau beriman. Orang Tuhanku Maha Kuasa. Nah itu. Tapi kalau iman kita yang membaca, hebat ya. Di mana? Sana. Siapa yang bagi-bagi? Oh itu mandor. Itu belakang itu apa lagi? Mungkin camat, mungkin gubernur ya. Itu. Belajar saudaraku semua dari Tuhan. Kalau mau, itulah namanya pergumulan iman. Karena itu semua saudaraku dari tadi cara tidak mau memberi itu tidak bisa. Banyak gitu tertutup hatinya untuk kegerakan itu. Tidak bisa ikut. Kegerakan pembangunan kemah sembahyang adalah hati yang terbuka. Kenapa demikian? Karena mengarah kepada Yesus Kristus yang korban semuanya. Mulai dari Allah berkata di dalam firman Tuhan Yohanes 3 ayat 16. Karena demikianlah Allah mengasihi dunia ini sehingga diberikannya anaknya yang satu-satunya atau yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu Allah memberikan yang satu-satunya. Tidak ada 5, 1 tapi diberi. Itu pun untuk menderita, menanggung dosa dunia. Yesus Kristus mulai dari dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah. Berarti dia harus meninggalkan tahtanya, kedudukannya, kehormatannya, kemuliaannya. Dia mengambil rupa seorang manusia. Dalam rupa manusia, dia adalah hamba. Bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani dan taat sampai mati. Ini saudara-saudaraku sering diperdengarkan, tapi orang nggak ngeh. Nah, gitu. Jadi kayak di jalan itu ada tulisan, mungkin dibaca tapi tidak ngeh, atau dibaca tapi nggak dituruti lewat situ, dia lewat jalan lain aja. Banyak sekarang begitu-gitu saudara-saudara. Itu sebabnya kita harus melihat kepada Yesus dan ketaatannya sampai kepada mati. Haleluya saudara-saudaraku. Coba dulu kita baca. Ya, Filipi 2 itu tadi. Nah, mulai 6 ya? Sampai 9 lah, boleh sampai 11 juga boleh. Ya. Filipi 2 ayat 6. Demikian firman Tuhan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Iya. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Iya. Dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, saudara-saudaraku, sering sekali saya perhatikan perkataan itu tidak dari hati, sehingga tidak ada urapan. Banyak dalam ibadah-ibadah
perkataan itu hanya sebagai keluar dari bibir. Itu sebabnya banyak tanpa pengertian. Kalau kita mau memperhatikan dalam Matius pasal 7 ayat 21. Ayo, tapi turunnya cepat-cepat dikit. Ya. Matius 7 ayat 21. Ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Terus. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ya, biar kita mengerti mengapa sampai begini. Ini namanya baru mengalami mukjizat Mesir. Karena mukjizat Mesir itu ada tanda ajaib, ada tanda mukjizat sampai laut terbelah. Ini saudaraku. Tapi mereka belum dibawa kepada ketaatan dan penurutan. Sebab ketaatan dan penurutan itu dimulai dari Gunung Sinai. Peraturan-peraturan hidup, peraturan-peraturan ibadah, termasuk diawali dengan gerakan hati yang terbuka, yang berkorban, yang tergerak. Haleluya. Nah itu sudah melakukan itu namanya. Ya saudara-saudara di situ. Dan di dalam hal ketaatan itu harus sampai seperti Yesus. Dia taat bukan hanya waktu enak. Makanya anak-anak kalau bilang begini, anak, ambil dulu ini. Ya kalau kamu kasih aku duit, aku mau. Ya kalau yang gitu-gitu itu gak ada kekuatan itu loh. Itu ketaatan hamba karena uang. Apa uang bukan hamba Tuhan. Jadi begini nih. Yesus datang ke dunia nggak pakai syarat, betul apa enggak? Hanya pengorbanan. Ya walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaranya dengan Allah, melainkan mengambil rupa manusia. Dan di dalam keadaan rupa manusia bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Haleluya. Kesana artinya saudara, makanya kita melihat firman-Nya. Jadi orang biarpun mengusir setan, kalau tidak ada penurutannya, bisa saja dia melakukan itu semua. Tapi nanti seperti pelayanan Lucifer. Tahu pelayanan Lucifer? Ada mukjizat, ada hebat, tapi dia tidak pernah rendah hati, tidak pernah taat. Malah dia ingin menyamakan diri dengan yang maha kuasa, Allah. Ini saudara-saudaraku. Jadi kita semua harus mengerti di mana seringkali kalau tidak dalam pengajaran, ada karunia itu bisa malah membuat sombong. Nah itulah yang tidak terkontrol seperti Lucifer. Itu makanya Tuhan katakan, aku tidak kenal kamu, hai kamu pembuat kejahatan. Makanya harus semakin rendah hati. Orang yang dipakai Tuhan semakin rendah hati, semakin kaya makin rendah hati, semakin memiliki rendah hati. Harus saudaraku, kita harus berkata, semua ini hanya anugerah. Dan nanti kalau kita menyembah di surga, semua apapun kemuliaan itu bagaikan mahkota. Tapi jangan menjadikan mahkota itu sebagai yang berharga. Itu dalam Wahyu pasal yang ke-7. Mereka lemparkan seperti tidak berarti. Ini saudaraku. Jadi
apapun keberhasilan manusia, jangan membawa kita bangga. Semua hanya karena Tuhan. Kita juga boleh bersama Tuhan karena Tuhan kok, karena Yesus Kristus. Harus tetap ingat. Ya, Wahyu pasal ke-9 lah. Wahyu pasal 3 ayat 9. Oh, bukan pasal 3. Wahyu 3 ayat 9. Oh, Wahyu 4. Wahyu 4 Ya, ayat 9. ya. Demikian firman Tuhan. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Maka tersyukurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan." Mahkota ini adalah keberhasilan dan kehormatan yang diperoleh oleh seseorang, apakah itu dengan pergumulan, perjuangan, oleh apa saja keberhasilan, ada mahkota. Tapi keberhasilan apapun di hadapan Tuhan tidak ada yang bisa dipertahankan. Seperti Yesus, tidak ada yang dibanggakan. Semua Tuhan yang lebih mulia. Sebabnya kau yang termanis, kau yang termulia, harus Tuhan semuanya. Haleluya. Kalau kita hanya oleh karena anugerah, hanya karena anugerah, itu kalau kita sudah semua anugerah Tuhan. Ya, Yesus saja tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah, sangat berbeda dengan Lucifer. Aku mau menyamakan diri dengan yang maha kuasa. Ini saudara-saudaraku, itu sebabnya bagi kita harus meyakini setiap kita melakukan firman Tuhan bukan merugikan kita, tapi untuk Tuhan memberkati. Itu sebabnya saudara-saudaraku, kalau persembahan kita terarah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, dan saat itu Tuhan berkata, semua yang tergerak berilah persembahan untuk membuat kemah sembahyang. Jadi kalau kita, saudaraku, memberi persembahan harus kepada kemajuan gereja yang siap bagi hari kedatangan Tuhan, dan harus mengerti untuk mau berjalan bersama. Jangan salah-salah. Kalau nanti kita mendukung, biar ada mukjizat, biar ada apa, Tuhan bilang tidak kenal kamu, hilanglah semua. Jadi harus benar-benar. Kalau untuk pembangunan kemah sembahyang Tuhan katakan mau seberapa juga, beranilah kita. Haleluya, saudaraku. Ya ini, makanya gitu saudaraku. Kalau kita mendukung yang bukan kegerakan pembangunan tubuh Kristus, bisa tidak keberkatan kita nanti, karena Tuhan kan tidak suruh ke situ. Tapi untuk pembangunan kemah sembahyang, pungguklah dari semua orang yang hati tergerak. Itu. Jadi tergeraklah saudara-saudaraku kepada pembangunan tubuh Kristus. Itu gereja yang benar-benar mau siap
kepada hari kedatangan Tuhan. Jadi jangan asal melayani, jangan asal karunia biarpun itu hebat ya. Makanya kita ini harus semua hati-hati berjalan. Ini belum ada tahu apa-apa juga kayak sudah jago-jagoan jalan semaunya, enggak mau tahu. Saudara-saudaraku, dia terlalu kurang memperhatikan. Jadi kita ini harus semakin mengerti firman Tuhan supaya benar-benar Tuhan membuka jalan bagi kita, supaya Tuhan benar-benar memberkati kita dalam pembangunan gereja Tuhan yang mengarah ke Yerusalem. Harus ke situ. Jadi ada ini nanti seperti yang sesudah lewat dari Laut Kosong. Tuhan tidak suruh mereka menyeberangi Sungai Yordan. Biarlah di situ semua, keliling sampai mati semua. Ini saudaraku menghabiskan kuburan, menghabiskan semua kerugian ini. Jadi saudaraku, tapi kalau untuk apa yang diperintahkan Tuhan, apa difirmankan Tuhan, jangan takut. Tuhan sangat memberkati. Tuhan sanggup memberkati dengan luar biasa. Siapa yang berani melakukan firman, saya sudah lihat tidak rugi. Ya, saudara-saudaraku, itu sebabnya semakin mengasihi Tuhan, semakin berani saudaraku dalam kebenaran firman, Tuhan pasti memberkati. Bangsa Israel pada saat itu masih di dalam kegerakan rohani itu, saudara-saudaraku, apa yang terjadi dalam perjalanan awal itu, kalau kita lihat dalam Keluaran ini, yang karena kegerakan itu saudaraku tidak bisa dibendung, akhirnya sampai Musa berkata, sudah cukup untuk pekerjaan ini. Nah, sudahlah, jangan lagi. Kalau untuk itu sudah cukup. Ini sudah aku. Jadi sudah sampai berlebih. Kita baca Keluaran 36. Mulai 4. Dan segala orang ahli yang melakukan seluruh pekerjaan untuk tempat kudus itu. Ini namanya untuk perjalanan gereja yang dikehendaki Tuhan. Datanglah masing-masing dari pekerjaan yang dilakukannya dan berkata kepada Musa, rakyat membawa lebih banyak dari yang diperlukan untuk mengerjakan pekerjaan yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Jadi berkat ini saudaraku harus banyak sekali. Sampai nanti disebut, kalau untuk ini udah cukup banyak sekali. Ini saudaraku, lita, tak tahu lita. Kalau lita gak ada kenyangnya. Lintah. Nah, dia tuh. Nah, udah gendut juga perutnya dibuang dari belakang, dihisap lagi. Terus akhirnya nanti kita lihat darah dari mana? Ya padahal sudah mulai lintah itu. Makanya itulah lintah darah. Tidak bisa siap sudah bisa kenyang. Si lintah dia punya ini di dalam Masa Sulaiman berapa? 30 berapa ya? Nah itu, sini. Enggak habis terus saja. Gitu saudaraku. Karena dia itu udah kenyang perutnya, dari belakang itu langsung juga habis juga keluar, disap lagi, begitulah dia.
Itu sebabnya saudaraku, kalau Musa ayat 6, lalu Musa memerintahkan supaya dimaklumkan di mana-mana di perkemahan itu. Demikian, tidak usah lagi ada orang laki-laki atau perempuan yang membuat sesuatu menjadi persembahan khusus bagi tempat kudus. Demikianlah rakyat itu dicegah membawa persembahan lagi. Ini saudaraku, nanti kalau sudah waktunya, ya tidak ada waktu lagi, sudah cukup, sudah ada waktunya nanti. Sebabnya sekarang ada kesempatan kita mau bersungguh-sungguh. Ya Tuhan, tolong kita